di sapu buraknya orang, ambillah kacau, jaminlah diri. Apa kok ada salah jangkanya, ambillah duduk bawa sumpah. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Ini hari ketiga Idul Fitri, dan Bagica pada kesempatan pertama ingin mengucapkan kepada teman-teman semua minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman yang berbahagia, menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tetapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, nah itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo kita tebar manfaat. Teman-teman yang berbahagia, salah satu latihan atau fasilitas yang bisa kita gunakan untuk membiasakan kebaikan adalah puasa. Kenapa puasa mampu menjadikan kita orang-orang yang baik? Karena puasa intinya atau esensinya adalah pengendalian diri, menjadikan nilai-nilai baik yang sudah tertanam pada diri setiap insan itu menjadi komando, menjadi pemandu atas langkah apapun yang mereka ambil dalam kehidupan. Dan puasa juga akan menghidupkan kembali nurani kita, empati kita. Betapa sebenarnya kalau kita bebas lepas tanpa kendali, tanpa komando dari nurani, maka seringkali apa yang kita lakukan itu tidak saja menimbulkan kekecewaan kepada orang lain, tetapi juga kecewaan, ketidaknyamanan kepada diri sendiri. Kenapa? Karena terjadi pertentangan yang luar biasa antara sesuatu yang baik yang sebenarnya hidup dalam ruhan kita, hidup dalam batin kita, tetapi karena rangsangan-rangsangan yang sifatnya materialisme, maka kita melakukan hal-hal yang di luar tuntunan rohani. Dengan berpuasa kita melatih mengendalikan nafsu perut kita. Kenapa? Karena ada yang bilang sumber segala penyakit, sumber segala penyakit itu maksudnya bisa penyakit fisik maupun penyakit sosial adalah ketakutan akan rasa lapar. Orang akan menghalalkan segala cara demi hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Orang akan melakukan apa saja yang sifatnya sebenarnya secara nurani, secara batiniah ada penolakan di dalam, demi perut orang akan melakukan. Katakanlah misalnya ketakutan akan kelaparan membuat manusia ingin menumpuk harta sebanyak-banyaknya, dan bukan hanya sekedar untuk hari ini, besok, lusa, bukan hanya sekedar untuk dirinya, bahkan mereka akan numpuk sampai 7 turunan dengan segala cara, dengan segala pola tingkah yang tidak peduli apakah yang dilakukan tersebut sesuai dengan tuntunan nilai-nilai kebaikan yang ada pada dirinya. Dan akibat dari katakanlah penyelewengan tersebut, katakanlah ketidakbenaran tersebut, maka di dalam diri orang tersebut akan muncul satu perlawanan yang ujung-ujungnya membuat dia tidak bahagia, membuat dia ketakutan, membuat dia tidak bisa tidur, dan segala macam. Jadi dengan kita berpuasa, mengendalikan diri dari rasa lapar, dari rasa haus, maka pada sejatinya kita sedang menghidupkan kembali nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita dan menumbuhkan empati bahwa lapar karena pilihan saja sungguh sangat-sangat membuat diri tersiksa, apalagi lapar karena keadaan. Dan apalagi kalau orang-orang lain yang lapar karena keadaan itu dipicu oleh pola tingkah perilaku kita yang menghalalkan segala cara, korupsi misalnya, atau katakanlah juga membuat satu keadaan sehingga orang lain tidak lagi mampu bersaing secara fair, secara benar-benar karena keadaan yang kita ciptakan
katakanlah dengan monopoli atau berdagang yang tidak benar. Lalu dalam puasa kita juga diajarkan untuk menjaga lisan kita. Agar apa? Agar kita tidak seenaknya mengeluarkan omongan, mengeluarkan narasi, mengeluarkan bicaraan tanpa kita memperhatikan bahwa apa yang kita narasikan, apa yang kita suarakan itu benar-benar akan berdampak terhadap pihak lain. Benar-benar akan membuat ada orang yang terfitnah, ada orang yang terzolimi, ada orang yang tersakiti. Dan lisan di sini bukan hanya lisan dalam bentuk verbal. Di era teknologi saat ini, lisan bisa kita artikan juga, katakanlah sharing, narasi dalam bentuk video pendek, sharing, katakanlah narasi dalam bentuk tulisan-tulisan yang kita edarkan di sosial media, itu adalah juga lisan. Dan berpuasa, kita dituntun untuk kembali menghidupkan nurani kita, bahwa apapun yang keluar dari kita, baik itu dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk tulisan, itu boleh jadi akan membuat orang lain merasa terzolimi, tersakiti, dan tentu saja kondisi ini membuat relasi kita antar sesama tidak nyaman. Ingat teman-teman, ini adalah era post-truth, era di mana kebohongan yang dilakukan secara berulang-ulang bisa akan dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan boleh jadi kita tanpa menyeleksi apapun informasi yang datang kepada kita, karena menurut kita itu satu kebenaran tanpa mengkajinya lebih dalam, dan kita menyampaikannya katakanlah di grup pertemanan, WhatsApp, atau melalui Twitter atau Facebook, maka kita akan menjadi perpanjangan tangan dari satu propaganda buruk yang ada agenda busuk di belakangnya. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita tanpa sadar membuat dosa baru, jangan sampai kita tanpa sadar menjadi perpanjangan tangan dari orang-orang yang memang ada niat jahat di belakang narasi, di belakang informasi yang mereka sampaikan. Bagi saya ingin kita sebelum melanjutkan diskusi ini untuk mendengarkan penggalan lagu berikut ini, lagu yang layak untuk menjadi referensi kita, bahwa sejatinya mari, daripada kita membicarakan orang lain, daripada kita menghakimi orang lain, daripada kita mengumbar-ngumbar kesalahan orang lain, lebih baik kita berkaca diri, lebih baik kita bermuhasabah diri. Dan jika terjadi ada sesuatu yang salah kita lakukan, mari kita berwudu dan bersolatlah. Selamat mendengarkan senandung bijak berikut ini. Usah disapu buraknya orang, ambillah kacau, jaminlah diri. Apa kok ada salah jangkanya, ambillah wudu dan sembahyang. Apa kok ada salah jangkanya, ambillah wudu dan sembahyang. Ya, itu tadi sebuah nyanyi dalam bahasa Minang, dan Bang Kicau mencoba untuk mentranslate-nya ke dalam bahasa Indonesia. Inti dari nyanyian tersebut adalah daripada kita sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, mengumbar-ngumbar kesalahan orang lain, mari kita berkaca diri, mari kita menghisap diri. Dan jika ada yang salah dari diri kita, mari kita berwuduk, mari kita bersolat, mari kita minta ampun. Teman-teman, mudah-mudahan video pendek ini, kicauan pendek ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan suara air tidak begitu mengganggu. Mudah-mudahan apa yang Bang Kicau kemukakan masih bisa kita tangkap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita fitrah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.